Oke, selamat malam buat teman-teman yang ada di grup donatur ya, yang udah gabung sekarang ada Kak Udi dan juga Bli Agung. Ya, selamat malam. Ya, ada juga yang udah gabung ya. Selamat malam buat Pak Jake dan Pak Sanggoyeng ya. Malam hari ini kita mulai membahas fitur terbaru yang ada di Astabot gitu ya. Jadi fitur ini lebih ke money management ya, bukan bukan lagi teknikal gitu ya. Maksudnya filter teknikal atau fitur-fitur untuk analisa saham bukan. Jadi lebih ke money manajemennya. Gimana kita mengatur strategi pembelian supaya likuiditas kita aman. Gitu. Jadi kita nggak kehabisan likuiditas gitu. Ya, oke udah cukup banyak yang gabung juga. Ya selamat malam sekali lagi saya untuk grup donatur ya kita mulai aja. Nanti di sini saya bahas mulai dari ringkasan screener. Ya, ringkasan screener sebenarnya udah ada pembahasannya di awal ya, sudah ada pembahasannya itu video apa namanya? Video tersendirinya juga udah saya buat gitu. Ya, video rekamannya udah saya buat juga. Cuma nanti di sini saya bahas sedikit karena ringkasan screener ini menjadi satu kesatuan sama fitur yang lain gitu. Ya, nanti alur kerjanya saya tampilkan di slide gitu. Jadi biar teman-teman terbayang gimana sih workflow-nya atau alur kerjanya dengan menggunakan fitur baru ini gitu. Ya, oke kita mulai aja. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan di sesi pertanyaan nanti saya berikan kesempatan bertanya. Gitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, tanyakan aja ke grup. Saya usahakan menjawab gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Ya, jadi ini alur kerjanya saya buat di awal. Jadi biar teman-teman terbayang ya, alur kerja nanti seperti apa gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, sebelumnya kita bekerja mungkin sampai di DSP aja. Ya, DSP setelah itu fiturnya ini satu persatu ada gitu. Ya, ini satu persatu ada. Misalnya dari DSP, ini udah dari Pandora 22. Ya, DSP ini Pandora 22. Setelah itu, ringkasan screener ini ada dari Pandora 2, 2 berapa ya? 26 kalau nggak salah ya, 26 atau 25 gitu ya. Jadi ringkasan screener ini memudahkan kita untuk meringkas suatu screener atau banyak screener jadi satu. Tanpa harus kita ngecek satu persatu gitu. Ya, jadi alur kerja kita kemarin sampai di sini aja. Ya, untuk selanjutnya itu, ya misalnya teman-teman udah beli sahamnya nih, gitu. Ya, teman-teman harus ngecek trade plan hari ini ngapain aja di saham ini gitu. Kalau misalnya seperti itu kan ngeceknya harus manual ya. Manual ini dalam arti kita harus ingat belinya kapan, kita kirim perintah trade plan sesuai yang di kelas Pandora. Ya, itu kan ada cara ngecek trade plan untuk saham A gitu ya. Itu cara menurut saya manual. Karena kita harus ingat kapan kita beli, kita cek chartnya, di tanggal berapa gitu ya, di berapa candle yang lalu, habis itu kita kirim perintah. Nah, itu masih manual menurut saya ya, walaupun memang udah semua buat yang kerjakan. Tapi di sisi otomatisnya yang saya lihat adalah kalau bisa kita mengerjakan dengan satu perintah, kita melihat trade plan ke semua saham yang kita punya, yang kita beli, itu bahkan lebih enak lagi, walaupun masih kirim perintah ya. Jadi dibuatlah fitur baru yang namanya ATM dan juga Smart Cap. Ya, nah pertanyaannya yang ada di benak kita sekarang, kalau misal kita udah screeningnya cepat nih, berapakah alokasi pembelian per saham yang efisien dan bisa membuat modal kita bertumbuhnya efektif gitu. Ya, jadi nanti ada smart cap namanya. Ya, smart cap di sini tujuannya adalah kita menggunakan statistik dari screener yang kita pakai. Misalnya berapa? Misalnya 3 screener, 4 screener, kita gunakan statistik itu untuk menentukan berapa pembelian dari modal yang kita punya gitu. Jadi teman-teman bayangin aja punya modal 200 juta gitu. Ya berapa sih pembelian biar aman? Kita menggunakan 4 screener gitu ya. Jadi pembagiannya itu nanti berdasarkan statistiknya. Ya, nanti dari statistik itu bisa kita lihat, oh ternyata beli yang efektif itu seperti sekian gitu. Jadi nggak kira-kira lagi. Kalau sebelum ada fitur Smart Cap ini, ya kita cuma berada di DSP aja. Ini di DSP awal ya, mungkin Pandora 22, 23. Di sini kita ngeceknya itu kira-kira. Jadi misalnya kita punya modal 200, kita bagi aja misalnya 10. Jadi kita belanja per saham itu maksimal 20 juta gitu. Ya, itu masih kira-kira tanpa ada datanya yang istilahnya yang melengkapi gitu. Ya, kalau kira-kira seperti ini, ya takutnya adalah pada saat kita menggunakan banyak screener gitu ya, nanti kapital kita habis, likuiditasnya kurang gitu. Ya nanti kalau misalnya kita
pakai Smart Cap, ya, kita pakai fitur yang baru ini, nanti otomatis menyesuaikan. Kalau misal kita modalnya 200 tapi kita pakai screener yang banyak gitu, misal sampai 10, sampai 20, nanti disesuaikan sama Smart Cap-nya. Ya, disesuaikan berapa pembeliannya. Yang jelas itu sudah dari data statistik bahwa screener tersebut menghasilkan saham maksimal berapa. Berapa yang kita hold gitu. Jadi kita bisa hitung-hitungan nih, misalnya dalam satu posisi, ya dalam satu waktu, kita hold sampai 30 posisi. Artinya, maksimalnya 30 kali pembagiannya gitu. Ya cuma nanti perhitungannya agak rumit, biar teman-teman tahu cara pakainya aja, nggak perlu tahu cara hitungnya gitu. Ya, nanti Smart Cap ini meringkas kita biar cepat juga belinya berapa lot nih harus gitu. Jadi karena kita kan fokusnya ya untuk di Astabot setelah ada DSP itu fokusnya beli sore. Karena beli sore itu yang paling gampang untuk mendapatkan harga sesuai harga screener gitu. Ya. Karena beli sore, waktunya terbatas, bahkan belanjanya kita cuma 7 menit. Efektifnya itu cuma 7 menit. 7 menit, di menit ke-8 kita udah nggak bisa belanja lagi. Ya. Jadi dengan waktu yang 7 menit itu, fitur ringkasan screener, Smart Cap, itu seharusnya sangat membantu. Karena kita nggak usah lagi hitung-hitungan lot, ya berapa lot yang harus dibeli. Ya, jadi kita udah sesuai dengan lot yang tertera di situ. Ya kita belinya cepat, ordernya cepat gitu. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita misalnya tahu ya berapa pembeliannya, selanjutnya kita harus tahu ya strateginya bagaimana. Ya. Setelah beli saham nih, ya misalnya kita pakai skenario yang ada average down-nya gitu ya. Teman bayangin ya average down, kita harus ngecek satu persatu pada saat pre-closing yang waktunya itu 7 menit, sedangkan kita harus belanja ya beli sore, dan kita harus ngecek trade plan apakah ada average down atau enggak. Nah, disitulah fungsinya ATM. Ya, ATM ini fungsinya nanti kita melihat di sore-sore itu perlu nggak kita melakukan average down. Misalnya pakai skenario AMP1 gitu. Ya, perlu nggak kita average down? Kalau misalnya perlu average down sesuai dengan algoritma, ya sesuai dengan target average down ya gitu, kita lakukan average down. Ya, kalau misalnya nggak perlu, artinya memang nggak usah gitu. Setidaknya kita cepat, karena waktu kita sangat terbatas. Untuk memaksimalkan profit, beli sore, waktu kita sangat terbatas. Makanya fitur ini menurut saya bisa membantu teman-teman lebih cepat lagi eksekusinya gitu. Ya, lebih cepat karena nanti tujuan akhirnya adalah kita lebih ke money manajemennya, bukan lagi kita istilahnya cari profit gede-gedean atau misalnya all in gitu ya. Mungkin perhitungannya udah nggak all in lagi. Jadi kita entry saham itu sesuai porsinya, setidaknya setiap hari kita bisa belanja, walaupun yang laku juga ada gitu ya, tapi setidaknya setiap hari kita berputar. Jadi modalnya itu nanti berputar ya. Nanti statistiknya ada di belakang saya jelasin di Smart Cap itu ada data-datanya apa saja yang ada di Smart Cap itu gitu. Ya, termasuk efisiensi, profitability gitu ya. Nah, selanjutnya ini sudah alur kerjanya. Mungkin ceritanya sudah cukup banyak gitu ya, tapi setidaknya teman-teman tahu dulu bahwa alur kerjanya seperti ini. Pertama kita buat screener ya. Setelah itu kita backtest screener yang kita buat ya. Kalau misal hasil backtestnya bagus gitu ya, baru kita lanjutkan DSP. Nah, setelah DSP, kalau misalnya hasilnya bagus juga, kita bisa gunakan screener tersebut untuk ringkasan screener gitu. Nah, setelah itu baru berlanjut ke bagian di bawahnya ini gitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai bahas dari ringkasan screener ya. Karena DSP ini udah pernah dibahas juga. Sekarang lanjut ke ringkasan screener. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton ya rekaman ringkasan screener, ini saya jelasin sedikit ya. Karena ini slide-nya saya ringkas dari slide yang sebelumnya juga gitu. Cuma data yang saya pakai adalah data screener saya yang terakhir gitu ya, yang data kemarin lah, Jumat kemarin gitu. Nah, jadi apa itu ringkasan screener? Nah, jadi ringkasan screener itu kalau saya sendiri ya, fitur yang menampilkan hasil screening saham ya dalam bentuk ringkasan singkat dan terstruktur. Jadi kita tahu ya eh, datanya, ya misalnya sahamnya muncul apa aja, statistiknya seperti apa, harganya berapa, targetnya berapa gitu ya. Nanti kita bisa lihat di situ. Ya, setelah itu kita bisa lihat juga performa screener secara cepat, ya tanpa harus membuka detail satu persatu. Ya, jadi teman-teman dengan data ini aja ya yang diproses mungkin sekitar 3 detik gitu ya, teman-teman udah bisa melihat, oh ternyata call ini muncul di screener ini
ya. Skenario yang bisa dipakai ini, gitu ya. Habis itu rata-rata win rate-nya berapa, rata-rata RR-nya berapa gitu. Jadi udah semua ada di situ dirangkum. Jadi kita udah ada bayangan nih. Oh, kalau saya beli saham ini, risikonya seperti ini, cepat. Jadi kita mengambil langkah, mengambil apa namanya, keputusan itu cepat gitu. Tanpa harus banyak mikir lagi. Kalau sebelumnya kan pikiran kita mungkin kita harus lihat teknikal itu dulu, harus lihat ini itu, tapi sekarang mungkin lebih berkurang gitu. Jadi kita nggak fokusnya di situ. Kita udah berpikir risikonya gimana nih kalau kita trade ini. Ya peluangnya seperti apa gitu. Ya, jadi lebih cepat ya. Nah, ini contoh datanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada ringkasan screener gitu ya. Keywordnya apa, ya, waktunya kapan. Ini baru saya ambil tadi sore ya. Nah, selanjutnya pakai berapa screener? Di sini ada 4 screener gitu ya. Berhasil dijalankan berapa screener? 4 gitu. Jadi ada kemungkinan screener yang dipakai itu gagal screening gitu ya. Selanjutnya waktu screeningnya berapa? Ya, di sini waktu screeningnya 3 detik gitu ya. Nah, screener dengan hasil lebih dari satu saham, lebih atau sama dengan ya. Ini ada satu screener aja. Jadi dari 4 screener ini, cuma satu screener yang ada sahamnya. Sisanya 3-nya nggak ada. Ya cuma 25% screener yang memunculkan hasil. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada kode sahamnya ya. Kode sahamnya ini ada call, ada NATO gitu ya. Jadi di sini ada SC ya. SC ini jumlah screener yang menemukan gitu. Jadi kalau call sama NATO ini satu screener aja yang menemukan ya. Kalau misalnya pakai 10 screener, kemungkinan satu saham ini ditemukan oleh 3 screener, 4 screener gitu bisa aja. Ya, tapi kalau misalnya sedikit screener ya mungkin cuma satu atau dua gitu. Ya, jadi tujuannya kita melihat muncul berapa kali di screener ini kita bisa kayak meyakinkan diri. Kalau misalnya banyak nih yang muncul, kita lihat nih peluang apa banyak skenario yang mendukung mencapai target gitu. Jadi pikiran kita udah oh, banyak yang mendukung mencapai target gitu. Ya seperti itu ya. Nah selanjutnya ada harga. Ini harga terakhir ya pada saat kita melakukan ringkasan screener. Pada saat kita memanggil ringkasan screener ini data harganya. Jadi pada saat pre-closing itu ada kemungkinan perubahan pada saat closing ya. Teman-teman misalnya ngeceknya di menit pertama setelah pre-closing ya. Pada saat closing kemungkinan ada perubahan ya. Makanya nanti untuk targetnya, target di sini diusahakan ngeceknya itu setelah closing itu ngecek lagi ya. Tujuannya adalah biar kita, misalnya teman-teman cuma sempat sore-sore aja masang targetnya gitu ya, masang jual gitu, besoknya udah nggak sempat lagi. Jadi biar targetnya itu sesuai dengan harga screening terakhir. Ya kalau misalnya teman-teman pakai yang data pada saat pre-closing, bisa aja targetnya lebih rendah. Atau misalnya ketinggian pada saat apa namanya sahamnya turun pada saat closingnya gitu. Ya, jadi nanti ngeceknya kalau bisa setelah closing cek lagi ya pada saat screening pre-closing itu ngecek juga gitu. Ngecek dulu, habis itu kita belanja, habis itu sorenya atau malamnya kita cek lagi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada nilai transaksi rata-rata selama 20 candle gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini likuiditasnya cukup oke, oh yang ini kurang gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan misalnya kalau pakai modal yang besar, misalnya sekali belanja 100 juta, 200 juta gitu ya. Kita lihat misalnya nilai transaksinya cuma 1 miliar rata-rata. Nah, mungkin kita bisa di skip gitu. Ya cari yang transaksinya besar aja. Ya kalau misalnya cuma belanja 10 juta atau 20 juta harusnya sih ini masih bisa ya karena transaksinya cukup gitu. Ya. Itu untuk data awal ya. Selanjutnya ini ada data skenario ya. Data skenario ini adalah skenario yang bisa digunakan di suatu screener gitu. Jadi tiap screener itu walaupun hasil DSP-nya ada yang bagus gitu ya. Enggak semua skenario bisa dijalankan gitu. Contohnya ini saya pakai screener yang ini ya yang munculkan call ini cuma ada 4 skenario yang bisa dijalankan di sini. Yang hasilnya itu adalah RR-nya lebih dari 3 ya. Bayangin aja kalau misalnya teman-teman pakai screener ini ya sahamnya cool gitu ya. Strateginya 4 aja pilihannya. Jadi teman-teman pilih dari 4 ini. Misalnya pilih AMP1, AMP8 atau AMP6 atau MPL1 gitu. Ya. Di sini pilihannya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai MPBT, di sini nggak disarankan. Karena MPBT, kemungkinan nih RR-nya kurang dari 3. Karena untuk muncul dari ringkasan screener ini, ya untuk muncul dari ringkasan screener, itu minimal 3 RR-nya. Di tiap skenario tuh ada satu aja 3, ya, bisa muncul di sini.
gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memaksakan pakai MPBT1 misalnya ya, karena nggak perlu air down sama sekali, di skenario yang nggak ada MPBT1-nya ini, ya risiko aja gitu. Ya walaupun memang apakah bisa mencapai target, bisa aja gitu. Cuma memang nggak efisien kalau misalnya kita pakai screener ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya di satu saham ini ditemukan lebih dari satu screener ya, misalnya 3 screener, nanti semua screener itu dirangkum jadi satu seperti ini. Ya, rata-rata dari semua screener yang memunculkan satu saham itu nanti diambil datanya, dicari rata-ratanya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih misalnya contohnya ya. AMP1 di sini ya. Targetnya 125 ya. Ini keterangannya kalau belum mencapai target masih L ya. Setelah itu kita lihat AWR di sini adalah average win rate-nya ya 86%. Ya, setelah itu ARR average RR jadi 3,5 ya. Buat teman-teman yang belum tahu RR itu apa. Jadi RR itu adalah nilai yang didapatkan dari profit ya dibagi dengan nilai absolute loss pada saat kita melakukan simulasi DSP. Nah, anggap aja kalau perhitungan hitung-hitungan kasar ya, misalnya RR 3,5 itu artinya ya, pada saat kita dapat profit 35 juta ya, ada loss 10 juta gitu. Jadi setiap trades itu pasti ada risikonya. Makanya yang diukur adalah RR. Yang manakah yang lebih dominan? RR, reward-nya atau risk-nya gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, selanjutnya di sebelah ini adalah BSOS. BSOS itu adalah waktu terbaik ya secara statistik kita melakukan penjualan gitu. Ya, secara statistik misalnya di P4, artinya 4 hari setelah screening nggak laku sahamnya, kita jual di situ gitu. Itu secara statistik. Cuma nanti di belakang ada pembahasan sedikit mengenai dynamic SOS. Ya. Jadi SOS yang lebih dinamis dibandingin yang sebelumnya. Ya walaupun DSP sekarang itu masih pakai SOS yang statis, ya. Tapi dari SOS statis itu sebenarnya kita bisa ambil datanya. Jadi biar lebih uh, murah lah cost untuk perhitungannya gitu. Karena kan kalau misalnya pakai Dynamic SOS pasti DSP itu jauh lebih lama lagi hasilnya gitu. Cuma sekarang karena belum diterapin gitu ya. Data BSOS ini saya gunakan untuk mengambil langkah Dynamic SOS gitu. Ya, seperti ini. Ini BSOS ini adalah best SOS ya, waktu terbaik untuk SOS gitu. SOS itu adalah sell on strength gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk update terbaru ya, ringkasan screener yang versi 1.5 ini udah ada ini ya, skenario mana yang terbaik gitu ya. Gold medal ini artinya memang skenario yang terbaik. Artinya AMP1 ini terbaik gitu ya. Habis itu yang 2 ini adalah skenario yang prioritas menengah kayak gitu. Ya kalau yang 3 ini artinya yang alternatifnya. Jadi kalau teman-teman disuruh milih dengan yang ini ya, pakainya AMP1 gitu. Ya, pakainya AMP1. Ya walaupun sebenarnya sih bebas kita pilih yang mau pakai AMP8 juga bisa. Ya, pakai AMP1 juga bisa. Untuk perhitungan di sini ya teman-teman, ini untuk catatan aja ya. Untuk perhitungan skenario ini itu dihitung berdasarkan pembelian yang sama gitu. Jadi misalnya di AMP8 ini kita belanja 10 juta ya, AMP1 kita juga belanja 10 juta. Ya, nanti perhitungannya akan sedikit berbeda kalau teman-teman masukkan ke smart cap ya. Skenario terbaik di sini belum tentu menghasilkan apa namanya riwayat itu memiliki riwayat performance yang paling bagus gitu, belum tentu. Karena di sini kita harus lihat dari dua sudut pandang ya. Kalau misalnya DSP itu kita pukul rata pembeliannya sama ya, tiap hari itu pembelian cuma kalau misalnya kita lihat dari smart cap nantinya ya, karena ada batasan modal gitu ya, batasan modal yang harus yang nggak boleh lewat lah sampai nggak sampai habis likuiditas itu, ada batasan itu, makanya nanti pembeliannya itu menyesuaikan. Bisa saja skenario terbaik di sini ternyata memerlukan apa namanya pembagi RDN itu yang lebih besar. Misalnya kita pakai AMP1 ya dengan modal 200 juta gitu ya. Kita pakai AMP1 ternyata perlu pembagi 20 kali.
Ya, jadi setiap saham muncul di screener itu kita beli 10 juta gitu. Dibandingkan misalnya kita pakai MBL1, ternyata perlu 10 kali aja pembaginya. Ya, kita beli pakai MBL1 bisa lebih banyak, 2 kali lipat. Jadi kita beli pakai MBL1 itu 20 juta, sedangkan pakai AMP1 itu 10 juta. Nah, itu udah nggak bisa apa namanya dibandingkan gitu. Karena hasilnya bisa berbeda karena pembeliannya juga berbeda. Ya, nanti saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ke depannya. Ini skenario-nya bagus, tapi pas di apa namanya pas di smart cap itu hasilnya nggak bagus gitu. Ya, jawabannya karena itu nggak sama pembeliannya, ya nggak sama pembeliannya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma pakai satu screener, DSP aja cukup sebenarnya. Ya kita pakai data DSP itu. Cuma kan kenyataannya kita nggak bisa pakai satu screener aja. Misalnya hari ini kosong, kita mungkin pakai screener yang lain gitu. Ya kalau misalnya pakai screener yang lain, dan belanjanya kita cukup besar ya berbanding dengan porsi modalnya, ya nanti suatu saat screener satunya kita pakai itu muncul banyak saham, kita kekurangan likuiditas jadinya gitu ya. Jadi di sini nanti saya tekankan ini adalah skenario terbaik didapatkan dengan asumsi pembeliannya sama tiap skenario gitu. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil gitu ya. Nah selanjutnya syarat skenario itu bisa masuk ke ringkasan screener. Ya, jadi ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah screener harus di DSP. Ya, DSP makanya untuk screener profiling itu saya hapus. Karena banyak banget yang kemarin yang ngeluh, kok nggak muncul gitu. Baru saya cek ternyata yang dipakai adalah SP aja gitu. Mungkin karena kebiasaan ya, kalau pakai SP itu pada saat market bullish kan RR-nya kelihatan bagus gitu. RR-nya kelihatan bagus, itulah yang dipakai untuk patokan gitu. Oh RR-nya bagus nih. Padahal misalnya kita ngecek setahun terakhir memang marketnya lagi bullish gitu. Tapi kalau kita ngecek 2 tahun terakhir, ada fase bearish-nya. Jadi kita datanya lebih realistis lah. Kalau misalnya kita ngeceknya 2 tahun, dibandingkan kita ngecek cuma setahun aja. Ya. Nah, syarat pertama harus DSP. Selanjutnya, yang kedua, lolos EVT. Ya, karena banyak juga pertanyaan, ini RR-nya besar, kenapa nggak bisa muncul di skenario ini? Karena nggak lolos EVT ternyata. Terus saya cek nih satu persatu. Ya, karena EVT ini basic, karena kita maunya kan screener yang hasilnya konsisten ya, walaupun memang nggak besar banget misalnya returnnya, tapi kita mau yang konsisten dulu gitu, ya harus lolos EPT artinya. Kalau nggak lolos EPT nggak bisa muncul di skenario ini, ringkasan screener, ya. Nanti kalau nggak bisa muncul di ringkasan screener skenario-nya, kita nggak bisa pakai fitur lainnya gitu. Fitur ATM kita nggak bisa pakai, habis itu fitur smart cap juga nggak bisa kita pakai. Ya usahakan nanti ada yang muncul di sini gitu ya. Nah selanjutnya yang ketiga ini adalah RR-nya minimal 3. Jadi kalau teman-teman DSP itu ada yang RR-nya 5, 6 gitu apapun skenario-nya nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Misalnya cuma ada 2 aja, MP1 sama MP8. Artinya memang skenario itu aja yang bisa memberikan RR lebih dari 3 gitu ya. Nah, selanjutnya perintah ringkasan screener. Ya, untuk perintah ringkasan screener itu ya dipanggil dengan keywordnya. Ya, keyword ini berasal dari nama screener yang sudah disimpan. Jadi teman-teman nyimpannya kalau bisa yang masuk ke ringkasan screener kita buat grup saham, grup screenernya. Ya, misalnya screener A, B, C, D, E, kita buatin satu grup, misalnya grup BS gitu. Nanti biar kita panggil screenernya itu cuma kelima saham ini aja yang muncul gitu. Sorry, kelima screener ini aja yang muncul gitu ya. Nah, jadi format pemanggilannya itu sederhana banget ya. Kita buat RS untuk ringkasan screener, titik, dan keywordnya. Ya, untuk pembuatan keyword ini kalau bisa yang sederhana aja, jangan yang terlalu rumit gitu ya. Soalnya kemarin ada juga yang DM saya, jadi uh, cukup apa namanya, format ini isi titiknya gitu ya kalau nggak salah. Jadi nanti salah baca ya. Kalau bisa sih buat sederhana aja contohnya nih. Contohnya saya buat keywordnya BS. Atau yang saya pakai sekarang ini misalnya teman-teman perhatikan ya BSX. Saya pakai BSX aja gitu ya. BSX aja. Di BSX itu nanti ada 4 screener gitu ya. Nah, contoh pemanggilannya seperti ini ya, rs.bs ya. Kita untuk memanggil ringkasan screener dengan keyword BS gitu ya. Jadi bot hanya menampilkan ringkasan screener dengan nama mengandung keyword BS ini gitu ya. Jadi biar teman-teman dapat gitu ya. Pokoknya buat yang sesederhana mungkin ya
apa namanya, 3 huruf aja deh gitu. BSX, kalau misalnya teman-teman pakai beli sore ya BS apa misalnya. BSX atau misalnya BS2, BS1 gitu ya. Sederhana-sederhana aja ya. Nah, selanjutnya pemanggilan ringkasan screener ya praktis pertama ya, praktis karena formatnya gampang, habis itu juga fleksibel ya, bisa pakai semua screener yang punya keywordnya sama. Jadi teman-teman bisa aja, misalnya mau nambah nih screener baru gitu ya di keyword yang itu, ya tinggal ganti aja namanya. Ya, ganti namanya atau misalnya tambahin keywordnya yang mau dipakai gitu. Ya, habis itu konsisten juga ya. Jadi format seragam untuk semua user. Nah, contohnya kita melakukan grouping screener dengan keyword ya. Jadi biar teman-teman terbayang ya. Nah, jadi yang pertama adalah gunakan keyword yang sama pada nama screener ya. Bot akan membaca keyword lalu menampilkan ringkasan screener untuk kelompok tersebut. Ya, contohnya nih misalnya teman-teman punya screener ini 3 screener ya. BS1 ada screener ini, setup MA, BS2 setup RSI, BS3 setup GD. Jadi pada saat teman-teman mau lihat ringkasan screener dengan BS gitu, jadi ketiga screener ini muncul ya dengan BS karena ada BS-nya. Kalau misalnya teman-teman buat ya RS titik BS1, nanti yang muncul cuma yang ini aja ya. Kalau misalnya buatnya RS titik BS2, jadi yang muncul ini aja gitu. Jadi teman-teman kebayang ya, ya di sini RS titik BS1 atau misalnya RS habis itu BS saja gitu. Bisa seperti itu. Ya, nanti teman-teman edit nama screenernya ya. Habis itu tambah sesuai keyword yang teman-teman mau gitu. Nah, contohnya seperti ini ya cara editnya. Teman-teman kirim dulu ya misalnya punya screener yang namanya misalnya BS gitu ya. Habis itu kirim ESC, perintah cepat aja. ESC itu edit SC4 atau edit my screener. Ya, ini contohnya nih, misalnya teman-teman kirim ya, saya pakai ESC4 BS. Ya, ESC4 BS, hasilnya cukup banyak sih harusnya. Sini ada yang muncul di sini ada 10 gitu. Nah, di sini nanti klik tombol pensil ini ya untuk ngedit ya. Misalnya edit di sini, terus teman-teman copy, paste di sini, nanti tambahin nih misalnya mau pakai keywordnya apa? BSC gitu misalnya ya, BSC. Ini tinggal ditambah aja keywordnya di belakang BSC, habis itu dikirim. Ya, nanti teman-teman tinggal kirim perintah rs.bsc. Atau misalnya mau meyakinkan dulu, biar kita yakin ya, jumlah screenernya sesuai dengan yang kita buat gitu, kita cek dulu. Ya, sc4.bsc. Takutnya kan ada nanti screener lain yang pakai keyword itu dan kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya ada, ya, screener yang kita nggak pakai tapi pakai keyword yang sama bisa kita ganti dulu. Ya, kita hapus dulu keywordnya itu gitu. Ya, sc4.bsc. Nah, oh ternyata ada nih. Ya, BSS, BSC, 2 screener artinya ada di sini gitu. Ya, 2 screener ada di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ganti salah satunya gini, artinya ini harus dihapus yang ini. Ini hapus gitu ya, base-nya hilangin, biar cuma satu ini aja yang kepake gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman grouping screener, ya pertama tentuin dulu screener mana yang mau dipakai, jadiin satu grup gitu ya, habis itu buat buat keyword yang sama di screener tersebut gitu. Nanti cek dulu screenernya, jumlahnya udah sesuai nggak? Kalau misalnya udah sesuai, baru kita eh, pakai ringkasan screener. Ini contohnya screener yang sering saya pakai ya, BSX. Ya, ini BSX cuma 4 screener aja. Saya cuma pakai 4 screener dari 30-an screener yang saya punya, karena nggak sempat juga mantau kebanyakan gitu. Walaupun memang udah ada ATM ya, fitur ATM, cuma ternyata memang nggak efisien. Semakin banyak kita pakai screener, malah nggak efisien. Karena apa? Pembelian kita terlalu kecil. Ya, pembelian terlalu kecil. Saya pernah nih pakai berapa ya? 20 screener kalau nggak salah saya jalanin, ya. Saya jalanin smart cap-nya dengan modal 240 juta gitu ya. Modal efektif ya. Cuma belanjanya 3 juta. Bayangin itu dibagi 80 gitu. Ya, belum tentu efisien kalau kita pakai banyak screener. Bahkan ini dari 4 screener ini ya. Ya, saya bilang sendiri, saya pakai satu screener di sini mungkin bisa
hasilnya itu lebih bagus dari saya harus pakai 4 ini, gitu. Hasil akhirnya ya. Cuma yang saya pikir adalah, apa namanya, ya lebih banyak lah, lebih beragam gitu. Jadi saham yang muncul juga beragam. Ya seperti itu. Ya, lebih banyak screener belum tentu lebih efisien. Satu bahkan bisa lebih baik dibandingkan kita harus pakai banyak gitu. Ya. Nah, selanjutnya eh, udah ya. Jadi teman-teman seperti itu ya, tinggal copy ini, habis itu paste, ditambah gitu ya. Ditambah eh, keywordnya yang mau apa namanya dipakai gitu. Nah, selanjutnya, nah manfaat pengelompokan screener ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelompokin screener ini ya, pertama mudah mengatur ya screener dalam satu strategi. Misalnya beli story kita punya dua grup gitu ya. Satu ini berdasarkan volatilitas, satu ini berdasarkan pola candlestick, misalnya seperti itu. Kita bisa buat seperti itu. Jadi, misalnya yang pertama berdasarkan volatilitas, kita pakai BSV. Terus berdasarkan candlestick, kita pakai BS technical, BST gitu misalnya. Bisa seperti itu. Jadi kita punya dua grup. Atau misalnya kita punya dua RDN gitu ya. Satu khusus untuk volatilitas, satu khusus untuk pola candlestick. Bisa seperti itu ya. Nah, selanjutnya mempercepat kita analisis. Jadi cukup panggil sekali tanpa harus kita ngeklik berkali-kali screener yang berbeda gitu ya. Selanjutnya fleksibel ya, keyword bisa disesuaikan kebutuhan. Jadi bebas aja sih kita mau pakai keywordnya apa gitu. Ya, ini saya sendiri ada beberapa keyword sebenarnya. Ada BS2, SC4, BS2 ada. Habis itu SC4, BSS ada juga. C4.bs juga ada gitu ya. Cuma ini yang saya pakai sekarang fokusnya ke 4 aja. Ya, cuma pakai BSX aja gitu. Ya, BS2 ini 6 screener udah nggak saya pakai lagi duanya. Ya, karena ternyata lebih efisien ya pakai 4 aja gitu. Ya. Ini semua keputusan yang saya ambil karena ada datanya gitu. Kalau nggak ada data ini mungkin saya nggak tetap saya pakai 6 screener atau bahkan tetap pakai 30 screener gitu. Ya, karena berdasarkan data saya berani ngambil keputusan, oh kita pakai 4 aja cukup gitu ya. Apapun saham yang muncul ya cukup itu aja gitu. Kalaupun nggak muncul udah nggak apa. Nanti besok atau lusa mungkin muncul lagi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ringkasan screener ini ada biayanya. Ya, jadi biar teman-teman tahu aja, biayanya itu 400 kredit ya kalau misalnya jumlah screenernya 1 sampai dengan 10. Ya, biaya ini dikenakan pada saat setelah ringkasan screenernya dikirim gitu. Kalau misalnya di tengah jalan ada error gitu ya, misalnya eh, tiba-tiba botnya off gitu ya, udah nggak dipotong gitu ya. Nah, selanjutnya catatannya biaya di atas ini belum termasuk biaya filter, UVLT dan SPLT. Karena untuk UVLT dan SPLT ini ada tambahan biayanya lagi 100 kredit gitu. Ya, jadi maksimal kita kena 200 kredit tambahannya kalau misalnya kita pakai UVLT dan SPLT. Ya, kalau misalnya UVLT ini kita pakai 3 filter langsung UVLT 1, UVLT 2 dan seterusnya, tetap kenanya cuma 100 saja. Kalau UVLT dan SPLT ini kenanya 200. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita membahas Asta Trade Monitor ya, ATM gitu. Ya, nanti smart cap-nya saya bahas di belakang. Ya, Asta Trade Monitor dulu. Nah, jadi apa itu ATM? Ya, tadi ringkasan screener udah ya, ringkasan screener sekarang lanjutnya ke ATM. Nah, jadi ATM ini adalah fitur yang digunakan untuk memantau trade plan setiap saham yang muncul atau diaktifasi dari ringkasan screener. Ini contohnya, ya sekarang Star Trade Monitor yang versi 1.1.0, ya ini update terakhirnya. Nanti ada data seperti ini ya, posisi aktifnya berapa, yang udah hit target berapa, yang belum mencapai targetnya berapa. Gitu ya. Ini contoh saham yang masih saya hold gitu ya. Contohnya ini ada GRPH walaupun memang udah lewat ya final SOS-nya, cuma ini memang masih masuk research MBL 1 gitu. Research yang hold lama ya. Hold sampai 6 bulan gitu. Nah, selanjutnya
Tujuan ATM itu apa? Ya, tujuan fitur ini dibuat itu untuk apa? Jadi, ya tujuannya adalah digunakan untuk memudahkan user memantau trade plan tiap saham. Jadi kalau dulu misalnya kita ngeceknya satu persatu, ya sekarang hanya satu perintah kita udah tahu ya, ini harus ngapain nih trade plan-nya gitu. Ya, bahkan udah ada tanggal kita melakukan SOS misalnya. Udah ada tanggalnya. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan lagi, tinggal kita lihat aja. Oh ini saham ini besok udah harus kita jual gitu. Apapun kondisinya. Seperti itu. Jadi cepat, lebih cepat kita ambil keputusan. Jadi mengurangi waktu kita ya, mengurangi waktu kita melakukan apa namanya money management gitu. Mengurangi waktu kita lah. Misalnya kalau sebelum kita harus ngecek perintah satu persatu, sekarang tinggal satu perintah aja udah semuanya muncul gitu ya. Selanjutnya, aktivasi ATM, gimana caranya? Nah, ini lanjutan ringkasan screener sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa aktivasi ATM itu dari sini ya. Ini di bagian tengah ringkasan screener ada seperti ini ya. Screener yang menemukan tiap saham. Ini nama screenernya. Nah, nanti teman-teman bisa klik di sini. Misalnya aktivasi ATM cool gitu ya. Nanti klik di sini, nanti muncul seperti ini ya. Klik aja screener yang apa skenario yang mau dipakai. Ya, misalnya mau pakai AMP1, klik AMP1. Udah habis itu klik ATM NATO, aktivasi ATM NATO, klik lagi skenario yang mau dipakai. Misalnya AMP1. Udah, itu aja. Ya, nanti scroll paling bawah. Ini ada hapus keyboard. Hapus keyboard nanti hilang ini ya. Ya, keyboardnya ini hilang. Nah, selanjutnya skenario ATM hanya akan terlihat jika syarat skenario RS sudah terpenuhi, seperti di slide yang sebelumnya. Ya, harus DXP, habis itu harus lolos EVT, dan juga RR minimal 3. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti nggak ada ya skenarionya, nanti teman-teman klik aktivasi ATM call ini kosong, nggak isi skenario pilihannya. Karena memang syaratnya itu harus ini, harus sesuai dengan ini. Gitu ya. Kalau misalnya sudah ada di ringkasan screener, skenario yang bisa dipakai di saham tersebut, baru nanti bisa diaktifasi. Kalau kosong, nanti nggak bisa. Gitu. Ya. Itu untuk aktivasi ATM ya tinggal klik ya. Kalau misalnya di sini, ya saya kirim misalnya perintah ya rs.bsx. Ya. Sini, nah selanjutnya. Nah, di pesan kedua itu nanti ada tombol untuk aktivasi ATM-nya. Nah, seperti ini. Contohnya ya. Contohnya seperti ini ada tombol aktivasi ATM. Teman-teman tinggal klik di sini, habis itu klik ini. Udah nanti disimpan ya, disimpan di ATM-nya gitu. Ya, setelah itu hapus keyboard, udah selesai ya. Nah, selanjutnya perintah ATM. Nah, gimana caranya untuk menampilkan data ATM yang udah kita simpan, yang udah diaktifasi? Tinggal kirim perintah ATM data. Ya, perintahnya ini ATM data. Tinggal kirim perintah ATM data. Kirim, nanti diproses langsung ya. Data ATM diproses. Nah, data ATM diproses, ada data seperti ini. Ya, nanti ada keterangan-keterangannya, ada data-data statistiknya gitu. Trade plan-nya juga ada di sini. Ya, ini saya lanjut dulu slide-nya. Nah, selanjutnya data pada ATM apa aja? Yang pertama ini adalah ringkasan posisi aktif. Jadi teman-teman tahu sekarang bahwa ada 12 posisi aktif yang ada di ATM ya, Start Trade Monitor itu. Yang hit target berapa? Ya misalnya yang hit target ini 0, artinya belum ada yang hit target. Biasanya saya ngecek itu pada saat akhir hari. Pada saat closing itu saya cek berapa yang hit hari ini. Gitu. Nanti yang hit target itu bisa dinonaktivasi. Ya, misalnya udah win gitu keterangannya ya, udah hit target, nanti ada keterangan win. Di sini misalnya mencapai target, statusnya win gitu. Nanti teman-teman bisa klik di sini nonaktivasi ATM. Ya, nonaktivasi ATM, klik aja yang mana yang udah win, nanti ada keterangannya di sini win-win gitu ya. Udah win, klik itu. Artinya kan kalau udah win kan kita nggak perlu pantau lagi. Ya, keluarin aja dari ATM gitu. Ya. Nah, selanjutnya ringkasan posisi aktif ini data yang tersedia. Yang pertama adalah tanggal screening. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini data pertama adalah tanggal screening. Kapan screening dilakukan?
CSMI ini bulan 9 tanggal 29. SATA bulan 9 tanggal 30. Gitu ya. Nah, itu pertama tanggal screening. Selanjutnya adalah skenario beli atau jual yang digunakan. Di sebelahnya ini, BS. Artinya kita pakai beli sore untuk beli ya. Ini beli dulu, habis itu jual. Jualnya ini adalah MBL1 skenario jualnya. Ya, setelah itu kita lihat sini juga sama gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya AMP1 yang muncul adalah BS AMP1 gitu. Itu skenario jual dan beli. Nah, selanjutnya adalah target harga jual. Ini ya, ada target harga jual. Targetnya berapa nih? Gitu. Targetnya berapa? Oh, 600 targetnya. Oke, artinya kita pasang target di 600. Itu untuk target harga jual. Selanjutnya adalah tanggal aktivasi SOS. Ya, ini ada tanggal aktivasi SOS. Ya, tanggal aktivasi SOS, habis itu nanti ada target SOS-nya dan tanggal final SOS. Ya, ini baru lagi ya, sudah saya bilang di awal, SOS yang ada di Astra Trade Monitor ini menggunakan pendekatan terbaru, mekanisme terbaru, namanya Dynamic SOS. Jadi SOS yang lebih dinamis ya dibandingkan SOS yang sebelumnya. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu, ya di bagian kedua yang dikirim itu nanti ada reminder hari ini. Ya, reminder hari ini, ya, data ini berisi informasi average down sesuai skenario yang digunakan. Dan itu jika diperlukan ya. Jadi nggak setiap hari bakalan muncul gitu. Ini contohnya, ya, ini reminder hari ini di Pandora 27 ya. Reminder hari ini tanggal berapa nih? Kalau nggak salah tanggal 27 ya, bulan lalu sih udah. Ya, jadi kita melakukan average down di 264 gitu ya, dan di 248. Average down bahkan sampai 3 kali. Dan akhirnya bisa keluar SOS gitu. Ya, SOS saja. Dengan Dynamic SOS waktu itu ya. Karena fitur Dynamic SOS ini baru dibuat pas tanggal ini gitu, 26 27 itu kalau nggak salah. Ya. Jadi keterangannya di sini adalah ya yang pertama AD itu artinya average down ya. At 264 ini artinya harga kita melakukan average down. Setelah itu X2 ini artinya kita average down sebanyak 2 kali lot pembelian awal pada saat screening. Ya misalnya beli sore kita 1000 lot gitu. Nanti pada saat average down kita ngordernya 2000 lot. Ya, seperti itu. Artinya itu X2. Kapan pakainya X1? Kalau kita pakai skenario yang ada average down di minus 5%. Itu kita pakainya AMP678, itu average down-nya 1 kali lot awal. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa perhatiin ini. Pokoknya kalau misalnya X2 artinya 2 kali lot awal. Lot awal itu kita harus lihat dari histori transaksinya. Berapa kita belanja kemarin. Ya kalau misalnya belanja 1000, sekarang ordernya 2000. Kalau misalnya belanjanya kemarin 2000, sekarang 4000 gitu. Ya. Nah, selanjutnya tanggal yang ada di sini ya. Ini adalah tanggal dilakukan average down. Tanggal berapa aja kita actionnya ada average down. Jadi teman-teman lebih gampang lagi. Oh, ternyata kemarin tanggal 26 ada average down-nya gitu. Misalnya ya, tanggal 26 ini posisinya teman-teman sore-sorenya nggak sempat average down gitu. Pas keesokan harinya pagi sebelum market buka teman-teman ngecek nih. Oh, ternyata kajian ada trade plan untuk melakukan average down di tanggal 26. Kemarin saya nggak sempat average down. Artinya hari ini, pagi, saya beli dulu gitu. Saya average down dulu kajiannya gitu. Ya, harapannya kita dapat harga sesuai screener aja gitu. Kalau misalnya lebih di bawah kan artinya memang lebih bagus ya. Cuma kan harapannya kita dapat sesuai screener aja seperti itu. Jadi lebih cepat teman-teman ngambil keputusannya. Kalau misalnya dulu belum ada fitur ini, kita harus ngecek trade plan satu persatu. Itu lama, kita harus ngingat lagi ya. Tanggal berapa kita beli, berapa candlestick yang lalu kita belinya, baru kita cek perintahnya, baru kita jalankan eksekusi ordernya gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan target baru. Adalah target harga setelah average down. Jadi, pada saat kita melakukan average down, misalnya kita melakukan average down sebanyak 2 kali ini. Nanti target yang terbaru ini adalah berdasarkan, pertama berdasarkan skenario, setelah itu berdasarkan juga berapa kali kita melakukan average down. Ya.
Nanti ada target baru. Kalau misalnya sebelumnya targetnya 280 gitu ya. Sekarang target barunya di 268, artinya kita pasangnya adalah di target baru ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti biar teman-teman gampang. Kalau misalnya ngecek ATM gitu ya, ATM data, dicek nanti muncul ada reminder hari ini. Oh, nggak bingung lagi cara bacanya gitu. Ya, itu untuk reminder hari ini. Nah, selanjutnya aktivasi SOS ya. Di sini aktivasi SOS atau BSOS gitu. Ya, bagian ini berfungsi untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk aktivasi SOS. Ya, ini saya langsung bahas Dynamic SOS. Ya, jadi ini yang sempat saya lihat beberapa, mungkin dalam bulan kemarin, ya, bulan 11 itu dari awal bulan sampai 3 minggu jalan itu ya saya cek, saya melakukan SOS sesuai tepat waktu di tanggalnya, ya. Akhirnya saya perhatikan, ternyata pada saat saya melakukan SOS itu ada kemungkinan ya, walaupun memang nggak 100% ya, ada kemungkinan harga itu dia balik ke harga beli kita, walaupun memang nggak profit lah gitu. Tapi balik ke harga beli, mungkin beberapa kali ya saya pantau seperti itu. Ya, mungkin sebagian 60-70% itu karena nggak saya uji, saya cuma berdasarkan pengamatan empiris aja. Ya, 60-70% mencapai harga beli kita. Jadi saya yang berpikir adalah, kenapa tidak kita manfaatkan itu? Jadi dari awalnya kita jual SOS itu ya, SOS itu kita jual apapun kondisinya, ya. Sekarang kita buat SOS itu adalah kita jual break even. Jadi di harga beli itu kita jual, pasang jual. Ya, harapannya itu adalah kita mengurangi potensi loss dari suatu trades, ya, dengan memanfaatkan kenaikan harga sementara. Kita nggak harus profit gitu. Yang penting kita keluarnya nggak minus aja, setidaknya itu udah menambah equity. Ya, jadi teman-teman kebayang ya maksud saya dynamic SOS itu gimana? Jadi pada saat kalau dulu ya, waktunya misalnya ya besok SOS nih, tanggal 8 Desember SOS. Misalnya kita minus 5%. Ya udah jual minus 5% gitu. Itu yang SOS lama. Kalau misalnya Dynamic SOS, besok tanggal 8, kita aktivasi SOS. Ya. Pada saat kita aktivasi SOS itu, ya, kita pasang targetnya itu kita pasang di harga beli kita. Atau di harga average lah, sesuai nanti di ATM data itu. Tergantung average-nya teman-teman berapa. Ya, dijual lah di harga itu. Kita pasang targetnya di harga itu. Contohnya misalnya kajian, itu tadi ya. Itu kalau nggak salah, average-nya terakhir itu adalah di 254. Waktu itu harga disempat di 232. Ya ini saya ingat banget karena ngalamin gitu. Di 232 itu udah minusnya lumayan ya. Kalau perhitungan dari Porto gitu ya. Itu minusnya 1,5% portofolio. Karena hold-nya cukup besar. Cukup gemuk gitu ya. Karena average down-nya aja 3 kali gitu. Beli dulu sekali, beli sore. Habis itu besoknya average down 2 kali. Besoknya lagi 2 kali, 2 kali gitu. Average-nya dari awalnya 270-an sampai di 254. Ya, karena waktu itu sudah menerapkan Dynamic SOS di Pandora 27 saya info. Saya jual di 254 aja. Padahal targetnya cuma di 262 kalau nggak salah. 262 atau 264 gitu. Ya saya jual di situ aja. Kalaupun misalnya tambah naik, saya nggak kecewa gitu. Saya nggak, istilahnya nggak terlalu kepikiran. Karena target saya sudah sesuai dengan data yang saya dapat gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya dari minus 1,5%, portfolio ya, ini perbandingan portfolio, akhirnya cuma BEP aja ya, bayar fee lah. Itu udah lumayan nambah equity saya gitu. Ya jadi untuk meningkatkan profit sebenarnya kita nggak harus selalu harus membahas reward ya, walaupun memang reward itu yang nomor satu dulu. Risiko juga kita bisa gunakan untuk memaksimalkan profit. Jadi kita kalau bisa mengurangi potensi loss-nya, gimana pun caranya gitu. Mungkin dari RR-nya 3, setelah kita pakai Dynamic SOS ini bisa RR-nya 5. Itu kan udah signifikan ya, meningkatkan. Gitu. Ya, jadi teman-teman terbayang dulu ya konsep Dynamic SOS, baru ini saya baca aturannya. Ya, saya jelasin aturan Dynamic SOS. Nah, jadi ini contoh ya, saya pakai contoh. Misalnya ini ada Coca ya. Coca, nah ini saya belinya tanggal segini. Ya, tanggal 21 November. Ini saya masih hold. Saya pakai BS AMP 1. Ya, selanjutnya teman-teman perhatikan.
Aktivasi SOS saya adalah di candle ke-6 setelah screening, yaitu di tanggal 1 Desember kemarin. Ya, tanggal 1 Desember. Ini saya aktivasi SOS. Nanti kalau misalnya sudah di tanggal aktivasi, ya di tanggal aktivasi SOS, nanti ada target SOS-nya berapa. Jadi saya pasang aja di sini. Di 336. Artinya harga beli saya kemarin di 336. Atau average saya di 336 lah kira-kira. Ya, ini target SOS-nya. Nah, nanti ada final SOS juga. Ya, jadi kita sebenarnya masih menggunakan SOS lama, cuma dibuat di tengah-tengahnya itu ya, kita nggak langsung jual. Jadi ada mekanisme buat kita nunggu dulu beberapa candlestick nanti untuk melakukan final SOS gitu. Ya, ini nanti ada datanya, misalnya nih, contohnya, ya, dalam aktivasi SOS dalam 1 minggu ke depan. Artinya, 3 hari lagi nih, hari Rabu, ya, saya sudah harus aktivasi SOS di Suli. Ya, nanti targetnya sesuaikan aja sama target ini. Gitu. Habis itu ini aktivasi SOS yang udah lewat. Ya, ini udah lewat nih tanggalnya. Ya udah lewat, kita tinggal nunggu finalnya aja. Ini contohnya nih finalnya Koka tanggal 16. Jadi tanggal 16 ini kapan tanggal 16 ya? Minggu depan Mas ya. Minggu depan kalau misalnya Koka nggak sampai target SOS juga, udah harus jual nih di sini tanggal 16 ini. Termasuk SMDM ya. Ini ada 3 SMDM bahkan ya, cukup gemuk juga nih SMDM di sini. Jadi pemberat lah di porto bulan ini gitu. Cuma nggak masalah, nanti kan udah ada tanggal SOS, cuma setidaknya kita berusaha mengurangi risikonya dengan menggunakan dynamic SOS gitu. Ya. Nah, jadi aturan yang pertama adalah pertama, aktivasi SOS pada tanggal aktivasi. Jadi nanti targetnya pasti tanggal aktivasi itu ya. Misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 10 nanti ya. Pada saat tanggal 10 pagi saya ngecek gitu ya. Saya ngecek ternyata Suli nanti target SOS-nya di harga sekian gitu. Nanti saya set pagi-pagi itu ya, saya set target Suli adalah di harga SOS gitu. Ya, nanti ingat aja teman-teman ngecek ATM itu karena free ya, teman-teman bisa ngecek kapan aja, nggak ada pemotongan kredit sama sekali. Ya, teman-teman bisa ngecek sore-sore di jam market, teman-teman cek bisa. Atau pagi-pagi sebelum market buka, dicek juga buat kita tahu nih, kapan aktivasinya. Ada yang berubah nggak gitu. Ya, nanti diperhatikan di sini, dipantau terus pokoknya. Ya, ini saya buat free karena memang sering dipakai gitu. Ya, walaupun memang ringkasan screener ya bayar ya, karena itu kan proses cukup berat. Jadi ringkasan screener bayar, tapi kita manggil trade plan-nya ini free gitu. Ya, jadi biar teman-teman sering-sering aja ngecek gitu ya. Nah, itu yang pertama aktivasi SOS pada tanggal aktivasi. Selanjutnya, target SOS diubah menjadi harga rata-rata pembelian sesuai dengan target ini. Ya, sesuai dengan target SOS. Nah, waktu tunggu, ya karena kan dynamic ya, jadi kita nunggu harganya itu menyentuh harga jual kita gitu ya, targetnya. Ada waktu tunggunya ya. Waktu tunggu di sini adalah 10 candlestick. 10 candlestick setelah SOS diaktifkan. Gitu. Nanti setelah 10 candle, kalau harga belum capai target juga ya, atau belum laku, nanti di tanggal candle ke-11, itu adalah final SOS. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung juga. Teman-teman nggak perlu ngitung tanggal ke-11 itu tanggal berapa. Nanti udah ada di sini, tanggal final. Tanggal final SOS gitu. Udah ada. Jadi teman-teman benar-benar tinggal pakai aja. Yang penting teman-teman ingat. Cara aktivasinya ingat. Habis itu perintah trade plan-nya ingat. Perintah ATM-nya ingat. Arti datanya teman-teman tahu gitu. Itu aja sebenarnya. Ya karena ini udah saya berubah berdasarkan tanggal. Jadi kita udah benar-benar tahu nih. Oh tanggal 16 udah harus jual nih Koka. Belum laku jual. Selama 10 hari kita biarin dulu lah. Ya, siapa tahu sampai target, nanti kan mengurangi minus gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk aturan Dynamic SOS. Nah, ini saya buat perbandingan ya. Static SOS saya sebut yang sebelumnya, SOS yang lama dan Dynamic SOS. Untuk ini ya, pada mekanisme SOS sebelumnya, static SOS, saham dijual pada tanggal SOS bagaimanapun kondisi saham tersebut. Jadi sebenarnya di sini ada
satu peluang yang hilang, peluang rebound. Jadi kita sebenarnya nggak semua saham yang turun itu bakal turun terus, ya. Jadi kalau pikiran saya sebelumnya pada saat buat strategi SOS ini adalah kita jual cepat aja di hari apa, misalnya di hari keempat, hari kelima gitu, setelah screening. Nanti kita bandingkan setiap hari SOS itu mana hari yang terbaik SOS-nya gitu. Menghasilkan RR terbaik misalnya atau win rate terbagus gitu ya. Jadi nanti dibandingkan seperti itu ya. Nah, sedangkan di Dynamic SOS itu pada tanggal SOS dilakukan aktivasi target ya, tidak segera dijual. Jadi kita tunggu dulu 10 candlestick ya, baru nanti kita jual gitu. Kalau misalnya belum sampai targetnya kita jual di final SOS gitu. Jadi intinya teman-teman bayangin aja ya, mungkin teman-teman pernah perhatiin juga setelah SOS besoknya atau lusanya itu harga malah naik kena ke harga beli kita gitu. Ya kan kita memanfaatkan itu gitu. Mungkin memang sih 10 sampai 30% mungkin nggak sampai ke harga itu ya. Kalau saya dari pengamatan saya sih 30 sampai 40% lah. Nggak sampai. Tapi setidaknya dari 60% kasus, kalau bisa kita jual break even aja, kita jual di harga beli gitu. Itu udah berapa yang berkurang loss-nya gitu. Ya walaupun cuma bayar fee wajar lah karena kita pakai fasilitas sekuritas ya. Tapi berapa loss yang berhasil kita kurangi. Nah, itulah sebenarnya yang perlu diuji ya karena DSP belum menggunakan Dynamic SOS ya. Yang saya pikirkan sekarang, mungkin nanti ada pertanyaan. DSP pakai static SOS, tapi kita penerapannya pakai Dynamic SOS kan nggak nyambung nih skenario-nya. Sebenarnya nggak gitu juga. Ya, karena dari static SOS ini kita mendapatkan RR terbaik. Ya, dengan cara kita menjual apapun kondisinya, kita bisa mendapatkan RR terbaik. Misalnya ya, di 4 hari setelah screening, kita jual apapun kondisinya, ada yang minus 10%, ada yang minus 5%. Tapi secara keseluruhan, RR-nya ternyata 4. Itu kan artinya masih bagus ya. Nah, dari SOS yang terbaik inilah yang kita gunakan untuk tanggal aktivasi. Artinya, kalau misalnya kita hold beberapa lama, misalnya sampai 10 candlestick, ada kemungkinan yang minus 10% itu jadi minus cuma 1%. Yang minus 3% bisa kita jual di BP gitu. Ya, ada peluang seperti itu. Itulah yang dimanfaatkan di Dynamic SOS. Memang nanti penerapannya, kalau saya sendiri memang maunya di DSP itu pakai Dynamic SOS. Jadi kita benar-benar menguji berdasarkan mekanisme apa yang kita pakai di ATM. Jadi biar sinkron, beneran sinkron. Cuma untuk sekarang memang data static SOS itu yang terbaik ya, RR terbaik, win rate terbaik kita pakai dengan harapannya kita kasih waktu beberapa lama ya bisa mencapai target SOS-nya gitu. Jadi peluang apa namanya loss kita bisa diminimalisir. Ya kalau loss-nya berkurang ya kalau dari rumus RR reward dibagi dengan absolute loss gitu ya. Loss-nya berkurang, RR-nya pasti meningkat gitu. Ya, secara langsung RR-nya meningkat. Ya, jadi manfaatkan data yang ada dulu. Karena integrasinya Dynamic SOS menurut saya perlu waktu juga ya, nggak bisa cepat karena cukup kompleks. Ya, ada banyak skenario yang harus dirubah gitu. Ya, nanti ditunggu aja. Ya, untuk Dynamic SOS di DSP. Ya, harusnya sih bisa meningkatkan RR. Ya, RR meningkat, win rate ya belum tentu meningkat ya. Karena kan pas kita jual BEP itu kan tetap dihitungnya loss. Ya, win rate mungkin tetap, tapi setidaknya return-nya mungkin meningkat juga. Karena loss kita kan berkurang gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas smart capital allocation atau smart cap. Saya singkat aja ya, smart cap gitu. Ya. Nah, apa itu smart cap? Ya, jadi rekomendasi ya alokasi modal yang lebih efisien, adaptif dan disesuaikan dengan performa screener. Jadi teman-teman kalau sebelumnya saya bilang ya di awal ya itu kita membagi modal kita di ATM itu kira-kira ya misalnya kira-kira seperti ini bagi 20 bagi 10 gitu. Ternyata itu nggak selalu efisien karena kita membaginya fix ya kita baginya 10 kali tetap tapi kita screener yang kita pakai nambah terus gitu. Misalnya tiap bulan nambah 2 aja. Nanti di akhir tahun udah 24 screener nambahnya gitu. Ya jadi
Dari 24 screener itu, kalau misalnya kita beli dengan porsi yang sama, pasti kita kekurangan likuiditas. Makanya di sinilah kita perlu untuk mencari kombinasi screener mana yang memberikan ya efisiensi ya paling bagus gitu. Ya karena setiap kombinasi pasti hasilnya berbeda. Ya ini mungkin DSP yang versi lanjutannya. Tapi kita point of view-nya itu berdasarkan kelompok screener, bukan dari satu screener aja. Berdasarkan kelompok screener dan berdasarkan modal yang dipakai. Kalau DSP itu kan fix ya, misalnya satu saham tuh belinya 10 juta, ya udah pukul rata semua 10 juta. Berapapun modal yang kita punya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dengan smart cap, kita masukin modalnya besar, misalnya 1 miliar gitu, kita pakai 4 screener, mungkin nggak efisien. Harus ditambah gitu. Tapi kalau modal kita kecil, cuma 50 juta misalnya, kita pakai satu screener aja sebenarnya cukup gitu. Ya, ya nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi nanti kita melihatnya seperti itu. Karena kita kan udah nanti bermain di area personal ya, di modal masing-masing gitu ya. Nanti mainnya di area situ harusnya sih pendekatan smart cap ini adalah lebih personal. Kita nggak bisa membandingkan satu user dengan user lain. Bisa saja saya pakai 4 screener di sini, hasilnya misalnya 67%. Ya, teman-teman dengan modal yang lebih besar misalnya, ya, hasilnya bisa lebih kecil. Gitu. Ya, mungkin perlu tambahan screener lebih banyak lagi. Atau misalnya teman-teman yang modalnya lebih kecil lagi, bisa aja hasilnya lebih besar gitu. Ya, nanti tiap user itu berbeda, tergantung modalnya, ya tergantung kombinasi screenernya, dan tergantung memang dari screenernya masing-masing gitu. Ya, selanjutnya data pada smart cap. Ini saya lanjut aja ya. Yang pertama, ya kelompok pertama ini adalah keywordnya. Apa keyword yang teman-teman pakai? Jadi biar gampang kita lihat udah sesuai nggak gitu ya. Habis itu skenario jualnya apa? AMP1 gitu. Artinya kita pakai skenario AMP1. Untuk smart cap ini ya nanti ada pilihan skenario base ya. Skenario base itu artinya di tiap saham itu kemungkinan ada eh, perbedaan skenario yang dipakai gitu. Misalnya ada saham yang pakai AMP1 base-nya, ada yang MBL1 base-nya, itu kan tergantung ya. Tiap saham itu punya skenario terbaiknya gitu. Jadi bisa pakai base. Nanti teman-teman harus cek ini benar-benar ya. Tapi teman-teman kalau misalnya pakai skenario AMP1, nanti pada saat aktivasi itu AMP1 juga. Ya, jangan pilih yang lain gitu. Karena nanti biar sinkron antara ATM ya, aktivasi ATM itu dan smart cap-nya biar sinkron gitu. Kalau misalnya pakai AMP1, di sini karena tulisan AMP1 nanti pada saat aktivasi ATM-nya itu pilih AMP1 gitu. Tergantung teman-teman hitungnya yang mana gitu ya. Kan nanti ada hitung smart cap ya. Nanti teman-teman hitungnya di skenario apa gitu. Ya. Nah, selanjutnya periode jualnya. Periode sampling. Di sini saya ubah jadi 250 candlestick. Sebelumnya, saya pakai cuma 120 atau sekitar 6 bulan lah. Sekarang saya ubah jadi 250, tujuannya saya mau lihat data yang lebih panjang lah. Data yang lebih panjang, ya biar ketemu juga bearish-nya tahun lalu kan kalau nggak salah masih bearish ya di awal tahun itu, jadi ketemu masih versi bearish-nya. Itu jadi saya buat periode sampel itu 250 candlestick. Ya. Selanjutnya, bagian sini, ya ini modalnya. Ya, efisiensi modal nanti di bagian sini. Nah, yang pertama ya ini ada modal total. Ya, modal total ini yang efektif saya pakai ya, segini untuk tradingnya. Nah, untuk modal ini nanti teman-teman bisa ubah ya dengan perintah MD. Misalnya mengubah jadi 500 juta. Kirim perintah MD, langsung sambung gitu ya, MD 500 juta. Tapi nolnya harus sesuaikan ya 500, nolnya 8 gitu ya. 5 nolnya 8 ya. Jadi nanti sesuaikan aja modalnya dipakai berapa. Tuh, ya. Nah, selanjutnya pembelian per saham yang didapatkan dari perhitungan smart cap itu adalah dengan batas maksimal nominal DSP. Soalnya kemarin ada ya di grup itu bilang kok ini nggak efisien. Ternyata apa namanya pembelian per sahamnya mentok 2 juta, padahal modal yang dipakai itu 800 juta kalau nggak salah. Ya kemungkinan settingan DSP-nya itu adalah 2 juta. Ya, nanti teman-teman cara melihat nominal DSP itu dari setting.
Ya, memang sedikit apa namanya, agak banyak ya jadinya yang kita kerjakan, tapi nanti setting sekali aja. Ya, di sini ada nominal SP dan DSP. Ya, diklik aja nih misalnya, karena modal saya 240 gitu ya. Jadi saya pikir pembagian 20 itu yang maksimal saya belanja itu 20 juta gitu. Artinya saya setnya di 20 maksimal. Nanti teman-teman dari pembelian SP dan DSP ini ya, teman-teman ngeset diri teman-teman gitu. Maksimal belanjanya berapa? Misalnya nih modalnya 1 miliar, maksimal belanjanya 50 juta, set 50 juta di sini. Gitu. Karena menurut saya pembagian awal 20 itu pasti pembagian kasar. Ya, bagi aja 20 dulu. Atau 10 deh. Misalnya modalnya 200, ya bagi 10 dulu. Gitu ya. Bagi 10 dulu itu pembelian maksimal. Ya. Nah, selanjutnya baru nanti di Smart Cap. Smart Cap itu nilai maksimalnya adalah sesuai dengan ini, data ini. Ya, sesuai dengan data ini. Nah, selanjutnya itu tadi udah ya. Modal pembelian per saham. Selanjutnya ada data ini, ya, CTO dan CUR. Sorry, CTO dan CUR gitu. Apa sih artinya gitu? Nah, CTO ini menunjukkan berapa kali modal sudah berputar selama periode sampling, selama periode uji gitu. Di sini 33x, artinya 33 kali modal sudah berputar, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dengan modal 240 juta, ya selama 1 tahun ini, kalau misalnya kita trading dengan AMP1 dan dengan pembelian per saham sebanyak ini, ya, maka trading yang dilakukan sudah 33 kalinya, atau sekitar 7,9 miliar gitu. Ya, itu artinya modalnya sudah berputar sebanyak itu. Ya, itu artinya CTO. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih CTO-nya berapa. Tiap skenario itu pasti berbeda CTO-nya. Ya, ada yang rendah misalnya, ada yang tinggi seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya CUR itu apa? Ya, jadi Capital Utilization Ratio. Ya, ini rasio apa sih sebenarnya? Terlalu banyak rasio-rasioan gitu. Ya, jadi menurut saya sih ini penting ya. Jadi CUR ini menunjukkan rata-rata modal dalam kondisi hold dibandingkan dengan modal total. Jadi kalau misalnya di sini CUR-nya 24% ya, artinya 24% dari 240 juta yang efektif gitu. Ya, seperti ini. Nah, smart cap ini untuk menilai efisiensi penggunaan modal. Angkanya ini nggak penting ya, teman-teman nggak penting dapatnya dari mana gitu. Yang penting tahu, oh ini ternyata efisien ya, sangat efisien. Dari perhitungan modalnya, ya dihitung dari turnover-nya, capital turnover rasionya berapa, dibandingkan juga dengan utilization rasionya berapa gitu. Ya ini sangat efisien. Nah, di sini nanti ada sedikit apa namanya? Bentar. Ada sedikit salah hitung ya. Ini saya modal totalnya saya ingat tadi 200 bahkan. Ya, ini saya revisi sedikit. Jadi ini berapa? Ya. Selanjutnya ini adalah profitability. Ya. Profitability ada REC, PAC dan CTE. Ya. Apa sih data-data ini gitu? Yang pertama adalah REC atau Return on Effective Capital. Ya. Jadi return yang berdasarkan modal total atau modal efektifnya berapa? Ya, di sini 67%. Ya, itu untuk REC-nya. Ya, perbandingannya di sini dengan modal total ya. Habis itu ada PAC namanya Profit per Active Capital. Ya. Profit per Active Capital ini menunjukkan efisiensi modal aktif dalam menghasilkan profit. Ya. Modal aktif adalah persentase CUR terhadap modal. Itu. Jadi, teman-teman perhatikan di sini. Kalau misalnya kita lihat ya, hanya 24% kapital kita yang digunakan rata-rata ya ini. Rata-rata digunakan untuk hold gitu. Ya, jadi dari 24% ini nanti berapa juta gitu ya. Berapa juta misalnya bagi 4 aja deh, 80 juta gitu. Sorry, 60 juta gitu ya. 60 juta yang
efektif atau yang aktif digunakan untuk mencari profit gitu, menghasilkan profit. Sisanya kan pasti idle gitu. Karena kita nggak bisa bilang, misalnya modal kita 200 nih, 240. Jarang banget bakal all in kita. Kalau kita misalnya pakai smart cap ini, pasti rata-ratanya sesuai dengan ini. Ya, sisanya pasti idle. Misalnya rata-rata dipakai 25%. 75%-nya apakah nanti dibilang nggak, apa namanya, nggak diam aja? Enggak. Ya, 75% ini adalah buffernya. Pada saat misalnya market seperti akhir bulan Agustus gitu, kita ada cash untuk belanja. Jadi bukan berarti dana idle yang cukup banyak itu berarti beban. Enggak, dana idle yang cukup banyak itu adalah buffer kita pada saat pasar nggak sesuai harapan gitu. Kita perlu average down, kita ada dana. Pada saat muncul banyak ya marketnya merah, kita ada dana buat belanja, nanti pada saat rebound kita bisa jual gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatiin aja. Untuk utilization rasionya ini 24%. Ya, tiap screener, tiap skenario itu punya CUR yang berbeda. Ya, MBL 1 itu CUR-nya bisa sampai 60%. Karena kita kan hold-nya sampai 6 bulan gitu ya. Hold-nya sampai 6 bulan, memang penggunaan modalnya cukup besar rasionya. Nanti efisiensinya berkurang gitu. Ya nanti teman-teman pintar-pintar aja milih skenario mana yang mau dipakai gitu. Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ya, profit per aktif kapital 279%. Artinya dari modal kita ya, modal kita yang 240, yang aktif untuk hold saham itu adalah 60 juta gitu ya. Profitnya kalau misalnya dibandingkan dengan yang aktif itu, yang rata-rata itu 60 juta itu, kita dapatnya 280 juta. Sorry, 280%. Ya, artinya kita resikonya itu 60 juta, yang dari hold-nya itu 60 juta, tapi bisa kita dapat lebih lebih besar lah gitu. Nanti di sini bisa teman-teman perhatikan ya, profit per aktif kapital ini bisa teman-teman pakai untuk data data pemilihan screener. Ya, misalnya ada screener yang REC-nya rendah, misalnya 10% atau di bawah 20% lah. Tapi profit per aktif kapitalnya itu tinggi, di atas 200 misalnya. Artinya, screener ini memang secara keseluruhan modal kita, kalau kita cuma pakai satu screener ini aja, dapatnya netnya rendah. Tapi dibandingkan dengan aktif kapital, itu profitnya besar. Jadi bisa kita kombinasi yang seperti itu, ya. Bisa kita kombinasi. Yang net performance-nya kecil, tapi profit per aktif kapitalnya besar, bisa kita kombinasi gitu. Ya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya punya satu screener yang net performance-nya sampai 80%, apakah perlu tambahan screener lain? Menurut saya sih nggak perlu. Karena 80% dari modal kita dalam satu tahun itu udah besar banget. Ya, udah besar banget. Ini saya pakai BSX, ya. Ini net performance-nya 67%. Kalau saya pakai satu screener saya yang keywordnya AMP1 dan saya pakai AMP8 untuk skenario-nya, skenario jualnya, bahkan itu bisa sampai 90% net performance-nya dengan satu screener aja. Dengan modal yang saya pakai segini. Ya. Jadi satu screener bisa mengalahkan 4 screener. Cuma pertanyaannya sekarang, cukup nggak satu gitu? Kalau saya sih jaga-jaga aja. Pakai 4 deh, biar ya lebih beragam yang muncul gitu. Ya, ini ada suara. Yang mic-nya kebuka ya. Oke. Ya. Jadi profit per aktif kapital PAC nanti teman-teman perhatiin aja ya. Nah, selanjutnya di sini eh sorry ini modal ini harusnya 60 ya. Ini saya salah hitung. Ini 60, ini 60 ya. Anggaplah rata-rata seperti itu. Ini saya salah hitung nih. Saya tadi soalnya ingatnya 200 saja modal efektifnya saya. Ingatnya 200 saja karena apa? Karena kemarin masih hold to me.
Masih hold Umi, masih hold apa lagi ya kayaknya. Ada beberapa tuh. Ya akhirnya Umi laku, keju juga saya jual ya, walaupun profitnya nggak maksimal. Ya hold keju juga gitu. Sekarang udah nambah modal efektifnya. Jadi saya ingat saya tuh cuma 200 aja gitu ya. Tapi sekarang udah nambah modal efektifnya karena Umi udah saya jual, keju juga udah dijual. Nah, jadi sekarang kita lihat CTE ya. Nah, ini PAC dulu. Nah, jadi PAC ini dengan modal aktif 60 juta ya. REC-nya 67% atau 134 juta. Nanti PAC didapatkan dari 134 dibagi dengan 60. Ya, 134 dibagi dengan 60 di sini. Jadi PAC-nya itu adalah 279% dibandingkan ya. Artinya profit yang kita dapat secara nominal itu dibandingkan dengan kapital yang aktif itu adalah 280% gitu. Ya. Nanti itu bisa teman-teman pakai datanya untuk membandingkan. Ya, screener ini oke bagus. Ya, bagus nih. Tapi kita lihat PAC-nya gimana gitu. Ya, screener ini net performance-nya kecil, ya. Hasil akhirnya kecil. PAC-nya gimana? Ya, itu bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya CTE. Ya, CTE itu adalah Capital Turnover Effectiveness. Ya. Jadi CTE ini mengukur tingkat profitabilitas yang dihasilkan setiap satu siklus modal, rotasi modal. Ya, dari contoh ini CTE-nya 2,04%. Berarti tiap satu kali perputaran modal mampu menghasilkan profit sekitar 2%. Gitu ya. Jadi misalnya ini kita trading ya, walaupun belanjanya cuma 9,6 juta gitu ya. Kita trading pada saat modal kita sudah ya kita tradingnya udah hampir 240 juta gitu ya. Itu kan satu siklus modal tuh. Kita dapatnya 2% netnya gitu. Artinya sekitar 2% dikali ini artinya 4,8 juta lah gitu. Yaitu artinya CTE. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Capital turnover effectiveness-nya gimana? Ya, untuk menghasilkan REC yang tinggi, ini pertama bisa dengan meningkatkan capital turnover ratio. Ya, kita pakai screener yang turnover-nya cepat atau pakai skenario yang turnover-nya cepat, misalnya AMP8, AMP6 gitu, cepat itu turnover-nya. Ya, bisa kita pakai AMP8 misalnya. Jadinya capital turnover ratio-nya tinggi, ya. Nanti kalau misalnya dengan CTE 2%, ya, 2% sekian, nanti bisa dapat lebih besar lagi gitu. Misalnya kita bisa punya screener yang CTO-nya sampai 50 kali. Ya, perputaran modal sampai 50 kali. Satu siklusnya kita dapat 2%, artinya selama kita mengambil sampel itu sudah 100% profitnya dibandingkan dengan modal gitu. Ya, jadi di sini bisa kita pakai perbandingan juga antar skenario gitu. Ya, 2% atau 2,7 misalnya, atau 1,5 atau 1% itu nanti kelihatan. Oh, ini apa namanya? Efektif nih gitu. Jadi teman-teman sebenarnya sih dari data ini ya, yang terpenting itu adalah bukan all-in-nya. Ini dari data ya saya bilang ya. Bukan all-in-nya. Karena apa? Anggap saja nih kita trading-trading terus ya. Trading-trading terus. Selama 1 bulan itu bisa memutar modal 3 kali. Sama aja sebenarnya kita trading all-in 3 kali. Tapi pertanyaannya adalah, kita trading banyak kali sampai seratusan trade per bulan. Dibandingkan cuma trading 3 kali, mana yang lebih bisa konsisten gitu. Trading 3 kali, misalnya kita win semuanya, ya masing-masing 2% atau 3%, hasilnya sama dapatnya. Cuma kalau misalnya kita winnya 3 itu 100% win rate-nya. Kalau cuma 2 winnya, 67% udah winnya, win rate-nya. Nah ini yang terlalu, apa ya namanya, terlalu, kalau main probabilitas ya kurang banyak sampelnya gitu. Dibandingkan kita misalnya trading dalam 1 bulan ya, bulan lalu itu kalau nggak salah trading saya sekitar 120 kali, ya itu win rate-nya 80%. Memang 20%-nya loss, tapi masih menghasilkan profit gitu. Lebih besar lagi win rate-nya. Ya, jadi di sini teman-teman sebenarnya nggak harus all in, karena kita bisa melihat data ini ya, perputaran modal, ya, perputaran modal CTO ini nanti berhubungan juga dengan
profit yang bisa kita dapat gitu. Semakin sering modalnya kita muter gitu ya, tradingnya semakin sering, ya jadi nanti profit hasil akhirnya harapannya bisa meningkat gitu, ya hasil akhirnya bisa meningkat. Nah, itu untuk CTE. Ya, jadi sekali siklus modal itu berputar berapa sih netnya gitu. Jadi anggaplah kita all in sekali dapat 2% gitu loh. All in sekali dapat 2%, tapi ini kita melakukan banyak trading gitu ya. Nah, selanjutnya ini win rate hari. Nah, kalau perhitungan win rate di smart cap itu berbeda dengan DSP. Kalau DSP itu kan per trades yang kita lakukan, misalnya muncul 200 screener, 200 saham gitu ya. 200 itu nanti winnya berapa, lossnya berapa gitu. Kalau di smart cap ini nggak pakai per saham, ya pakainya hari. Misalnya selama 250 candlestick, ternyata 85% hari kita menghasilkan profit. Ya artinya di satu hari itu bisa aja kita, ya bisa aja ya, kita winnya cuma satu, ya winnya satu, misalnya kita dapat 4% gitu ya, winnya satu. Terus tiga saham lainnya kita loss, tapi jualnya break even aja, kita cuma bayar fee. Secara perhitungan, win rate kita secara perhitungan screening cuma 25%. Tapi kalau misalnya kita hitung per hari itu 4% ya, anggaplah kita dapat profit 4%, dipotong fee, potong fee 3 saham yang loss itu, ya. Masih 2,5% kita dapatnya, ya. Artinya di hari itu kita masih win. Walaupun memang win rate secara keseluruhan itu kecil, tapi di hari itu kita tetap win. Ya, jadi win rate hari ini adalah akumulasi profit atau loss yang kita dapat per hari itu. Kalau misalnya 85%, win rate-nya artinya selama 250 candle, 85% kita win. 85% hari ya, artinya sekitar berapa itu jadinya? Di sekitar 200 candle lah kita win. Memang ada 50 candle-nya kita kalah. Jadi harusnya itu tersebar ya. Jadi bukan di satu waktu kita kalah-kalah terus itu enggak. Jadi tersebar gitu. Ya. Nah, itu untuk win rate-nya perhitungannya per hari. Ya, by hari, bukan by saham gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah hold overview ya. Kalau hold overview ini ya kita melihat saham yang masih di hold atau belum mencapai target, belum SOS gitu. Ya, nanti ini tiap teman-teman melakukan hitung kapital harusnya berbeda. Ya, nanti karena tiap hitung kapital itu datanya nanti berbeda gitu. Ya sesuai dengan data terbaru lah. Kalau misalnya udah sampai target ya udah nggak dijual artinya. Jadi ini istilahnya kayak capture ya momen yang tercapture di teman-teman di hari teman-teman melakukan perhitungan. Seperti inilah kenyataannya kalau misalnya dari tahun lalu kita pakai skenario ini. Gitu. Skenario ini atau misalnya menggunakan data smart cap ini untuk trading seperti itu. Ya. Nah selanjutnya ada namanya ini net performance ya. Jadi net performance ini adalah REC ya REC di sini yang sudah ditambahkan floating PL di sini hold overview. Jadi kan kalau misalnya ada saham yang masih kita hold gitu ya dan minus gitu ya, nanti dikurangi. Ya itulah jadinya net performance-nya. Sini ya. Nah, selanjutnya ini ada rasio lagi satu ya. Rasio lagi tambahan ya. Namanya BD per WD rasio. Ini artinya BD itu adalah best day dan WD itu adalah worst day. Jadi kita menilai stabilitas profit harian dengan membandingkan hari terbaik dan juga hari terburuk. Ya, hari trading terbaik, hari trading terburuk gitu. Nah, contohnya ini misalnya, ini BD-WD rasionya adalah 4,47. Anggaplah 4 ya. Nah, artinya di suatu waktu gitu ya, di satu hari, kita dapat profit misalnya, satu hari itu 4 juta. Artinya worst day-nya, kita minusnya 1 juta. Gitu. Jadi teman-teman ada bayangan ya. Kalau misalnya BD-WD rasionya itu besar, artinya worst day-nya itu bisa aja kecil gitu ya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat data ini. Gitu. Ya untuk perbandingan aja. Oh ternyata BD-WD rasionya mendekati 1. Artinya yang ada di ekspektasi teman-teman, kalau hari ini aku dapat 5 juta, suatu hari kemungkinan ada hari di mana aku loss juga 5 juta gitu. Ya jadi udah pikirannya ke sana.
Ya, dari data ini udah persiapan mental kita. Jadi pada saat minus kita 5 juta, kita nggak, istilahnya nggak apa ya, nggak kacau lah gitu. Karena kita udah persiapan. Oh ternyata BDWD rasionya 1. Ya pada saat profit 5 juta udah siap. Kita suatu hari kehilangan 5 juta juga di satu hari. Gitu. Ya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan lah daily stability ini buat perhitungan kayak tadi aja, kasar aja ya. Buat gambaran screener seperti apa. Ya. Nah selanjutnya untuk hitung smart cap, ya. Hitung smart cap itu teman-teman bisa akses dari ringkasan screener. Ya, bagian paling bawah itu ada tombolnya untuk hitung smart cap. Ya, lama proses hitung itu tergantung dari jumlah screener yang digunakan. Untuk sekarang saya buat maksimal 10 ya. Karena ini udah saya sempat coba juga, lebih dari 10 itu udah nggak efisien sama sekali. Ya kecuali misalnya modalnya gede banget ya. Modalnya gede banget, kita pakai banyak screener, tapi pembelian per sahamnya itu kita bagi misalnya kecil-kecil ya, ada modal 10 miliar gitu, kita pembelian per sahamnya 50 juta gitu. Itu kan artinya pembaginya 200 gitu. Kita pakai 30 screener pun harusnya masih bisa gitu. Cuma kan sempat nggak ngatur waktunya gitu. Ya kalau misalnya modalnya masih di bawah 1 miliar ya 200 gitu misalnya. Ya 10 screener aja itu udah banyak banget gitu. Ini dari yang saya coba ya. Karena kan saya pakai modal efektif saya 240, pakai 4 screener aja itu udah jarang banget yang full kepake semua ya sampai 20 juta ya sesuai dengan nominal DSP saya. Udah nggak jarang gitu loh. Bahkan pakai satu screener pun yang saya bilang tadi yang returnnya sampai 80% itu ya. Itu cuma berapa ya? Belanjanya itu 16,5. Jadi 16,5 aja belanja per saham. Nggak nyentuh 20 padahal cuma satu screener. Bayangin kalau teman-teman pakai lebih dari satu, artinya seharusnya lebih kecil dari itu pembelian per sahamnya. Ya, soalnya kemarin ada juga yang bertanya kenapa sih eh hasilnya beda gitu ya. Hasil pembelian per saham itu beda. Ya karena tiap user kan profil screenernya beda-beda. Habis itu juga modalnya berbeda-beda. Pasti berbeda. Nggak bisa disamakan gitu. Makanya saya bilang untuk eh, smart cap ini personal ya, nggak bisa di-share. Karena ada data ini juga. Nanti teman-teman perhatiin deh. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan eh, DSP di screenernya dan juga sudah hitung smart cap gitu ya. Nanti ada data lotnya ya. Ini ada data lotnya, berapa lot sih kita beli gitu. Ya ini contohnya nih, misalnya call. Ini personal, masa saya share gitu ya. Masa ini saya share ke tempat umum gitu. Ya, ya ini syukur-syukur lotnya kan kecil ya. Kalau misalnya ini saya buat nih misalnya capital turnover ratio ini sorry pembelian per sahamnya 100 juta gitu saya share aja ke tempat umum gitu jadi kan ketahuan ya oh yang belanja segini dokter nih saya kenal sama market makernya besok suruh turun dulu gitu misalnya ya. Jadi ini personal, teman-teman pakai sendiri aja gitu. Nggak usah di-share-share yang seperti ini, karena datanya berbeda-beda, nggak usah dibandingkan juga dengan user lain. Pakai sendiri aja, ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya catatan. Ya, ini ada catatan. Ya, fitur baru untuk ATM dan Smart Cap ini hanya dapat digunakan skenario beli sore, ya atau BS. Hanya dapat menggunakan BS aja gitu. Ya, ini bukan tanpa alasan. Karena saya mau BS itu karena BS itu adalah skenario yang trading rate-nya mendekati 100%. Artinya kemungkinan kita mendapatkan sahamnya itu besar sekali. Ya, jadi kita lebih gampang dibandingkan kita harus beli pagi. Beli pagi itu belum tentu kita dapat sahamnya. Contoh ya misalnya Suli. Suli itu sempat muncul di screener hari Kamis ya. Kamis muncul di screener atau Rabu gitu. Terus opennya aja di 163. 163 apa 164 gitu. Itu udah otomatis laku loh waktu itu. Targetnya cuma 162. Opennya 163 udah laku pada saat pre-opening bahkan. Ya kalau misalnya kita beli pagi yang seperti itu kita udah nggak dapat. Nah itulah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk beli sore. Walaupun memang kita nggak bisa pakai banarmologi, kita nggak bisa pakai data-data foreign flow gitu untuk apa namanya untuk fitur baru ini. Tapi setidaknya dengan data teknikal yang ada pun kita sudah bisa memaksimalkan profit. Gitu.
Ya, untuk saat ini ya menurut saya data bandarmologi dan lain-lain itu masih bagus ya, bukan yang jelek ya. Kenapa saya nggak masuk di sini bukan karena jelek, karena alasannya adalah trading rate dengan beli sore itu mendekati 100%. Jadi kemungkinan kita mendapatkan saham itu lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi ini di, dibandingkan dengan apa ya? Dibandingkan dengan harga screeningnya ya. Sesuai dengan harga screening, kita peluang dapatnya itu mendekati 100%. Nah, misalnya besok beli pagi gitu ya. Beli pagi naik udah 2 tik. Peluang kita dapat di harga sesuai screening itu ya, sesuai harga screener itu lebih kecil gitu. Jadi profit yang kita dapat bisa lebih rendah gitu ya. Makanya BP itu nggak saya masukin di ATM dan smart cap. Jadi fokus kita memang beli sore aja. Ya, beli sore. Jujur saya sekarang udah nggak pernah lagi lihat screener beli pagi ya. Ini saya bilang aja, screener beli pagi udah nggak pernah saya lihat. Mungkin dari 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Nah, ya sekarang fokusnya di sini aja. Beli sore, kalaupun beli pagi, misalnya ada saham ya, kayak kemarin eh, Stockbit kan error tuh, nggak bisa beli sore ya. Mungkin saya pantau besok tuh. Kalau sama NATO saya jujur belum punya. Ya, pantau besok. Siapa tahu dapat di harga screener aja cukup ya gitu. Ya, tiba-tiba aja kemarin error kan. Stockbit tuh nggak bisa order gitu. Saya kira internet saya yang terputus. Tapi saya coba cek yang lain kok mau gitu ya. Saya speed test juga normal gitu. Tapi ternyata Stockbitnya error. Bahkan di HP juga nggak mau, di PC juga nggak mau. Udahlah, nggak usah beli sore gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi skenario beli pagi baik BP1, BP3 tidak dapat digunakan pada fitur baru ini gitu. Ya, khusus beli sore aja. Oke, sekian untuk penjelasan fitur